Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syama ja'ala ramadana fi hadhihi syahr. Alhamdulillahilladzi ja'ala duha mukhul ibadah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Isa, yang senantiasa membimbing Ibu Majelis Taklim Nurul Mukminin. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu Ibu. Amin. Panjang umur. Amin. Dan bahagia. Bahagia sekali. Bahagia sekali, ya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, ya. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Baik. Puasa jadi? Alhamdulillah puasa. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu yang saya hormati, tadi di kayaknya Ibu Cia ya yang kasih masuk di grup bahwa saya membawakan materi sekitar tentang Ramadan. Ya. Sebagai ibu-ibu anggota Majelis Taklim, saya yakin sekali bahwa ibu-ibu pasti tidak ketinggalan untuk mengisi malam-malam Ramadan. Bu ya. Alhamdulillah. Dan pasti juga selalu mendengarkan ceramah dari Ustaz, Bu ya. Dan salah satu ceramah yang paling sering kita dengar dan kita sudah hafal, biasanya itu bilang pada mati ya loh. Apa itu? Hah? Yang di awal-awal Ramadan selalu Ustaz sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu dihafal Ibu ya? Yang mana itu Bu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saya bilang pasti kita sudah hafal. Iya, karena alhamdulillah kita sudah mengikuti betul-betul dari awal ke tahun, dan materi ini pasti akan muncul di awal-awal ceramahnya Ustaz. Bahwa diwajibkan atas kita kutiba alaikumus syiyam, karena diwajibkan atas kita untuk asyam berpuasa, maka bulan ini dinamakan sebagai syahrus syiyam, bulan untuk berpuasa. Ya. Nilai pahalanya ketika berpuasa pada syahrus syiyam pada bulan Ramadan tentu beda dengan nilai pahala ketika kita berpuasa di bulan-bulan di luar Ramadan. Ya. Karena puasa demikian, maka tentu saja ibadah-ibadah yang lain. Sholat kita yang kita laksanakan menjadi berlipat-lipat ganda pahalanya. Iya. Kalau pahala sholat sunat, sebagian riwayat dikatakan kalau sholat sunat di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat sunat sholat sunat kita laksanakan di bulan Ramadan, maka sama dengan sholat wajib. Bagaimana dengan sholat wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Bagaimana dengan mengaji yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Saya yakin ibu-ibu di sini pasti mengikuti program kita yang One Day One Juz. Ibu ya ikut ya? Ikut Ibu? Ikut semua? One Day One Juz, 1 juz 1 hari. Ya, alhamdulillah. Karena harus kita berjamaah? Karena kalau kita tidak berjamaah, kita diganggu setan. Kalau kita mengaji di rumah, berapa lembar jadi baca? 1 ayat. Kalau kita mengaji di rumah, ya kita baru buka 1 lembar, berat sekali memang. Ya, makanya kita berjamaah. Kalau kita berjamaah mengaji, maka ketika misalnya kita mata sudah terkantuk, mungkin kita mengatakan ini saya kesal mungkin. Ataukah ternyata kemudian bahkan untuk melakukan kita belajar. Ya. Dan kalau misalnya berjalan seekor kambing di tengah hutan, kalau dia berjalan
kita ketika kita mengajar berjamaah. Makanya saya sangat menganjurkan di semua majelis-majelis taklim supaya ada kegiatan one day one juice yang kita lakukan pada subuh hari. Ya, karena kalau kita ibu-ibu betul untuk mengaji di tempat lain, di waktu-waktu yang lain, bila mau kita mengaji zuhur, itu konsentrasi sudah buyar. Kenapa? Konsentrasi sudah pecah. Karena kita selalu ingin mau menyiapkan buka puasa, apalagi menemukan saya punya anak. Maghrib Isya sudah sembahyang tarawih, bahkan sudah sembahyang tarawih. Ketika tarawih kita masih berpikir mau kasih apa sebentar nih. Apa sebentar mau masa saya kalau yang besar saya kantor berpikir-pikir langsung apa lagi saya makan sebentar. Ya mau di masa yang lainnya terbentuk jadi terpaksa beli. Terpaksa bekerja karena capek. Ibu ya, bulan Ramadan dinamakan sebagai Syahrul Syam, bulannya untuk berpuasa. Dinamakan juga Syahrul Qiyamul Lail. Ya. Qiyam artinya mengupayakan, berusaha, berdiri, mendirikan ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang dilakukan yang lain adalah salat tarawih. Kalau kita berpikir semua yang lainnya, kalau yang lain juga bulan Ramadan karena salat malam namanya, tetapi salat malam yang lain tidak ada saat salat tarawih yang tidak ada bulan-bulan yang lain. Ya, mau di sholat sunat tahajud, mau tahajud sekarang atau tahajud di luar Ramadan masih ada waktunya. Ya, mau di sholat sunat duha, sholat duha sekarang di bulan Ramadan, di luar Ramadan masih ada waktunya. Tapi ada satu sholat yang hanya khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, maka dia sia-siakan kesempatan untuk sholat sunat tarawih. Ya. Kenapa jangan sia-siakan? Karena kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa mempersiapkan, memperkira-kirakan kira-kira masih dapat tarawih nanti tahun depan. Ya, maka diisi betul-betul dengan tarawih kita. Jangan tinggalkan itu tarawihnya. Ya, kalau misalnya terlalu banyak kesibukan atau terlalu banyak capek sehingga tidak bisa datang ke masjid, maka sholatlah di rumah. Kalau itu pakai di rumah, kan? Kul huwallahi kullising, kul huwallahu ayyuhal kafirun, itu diberitahu, itu tombol. Yang penting rakaatnya cukup. Iya. Itu saja ibu. Yang penting kita berniatnya sholat sunat tarawih. Iya. Sebab kita ini ibu-ibu, memang kalau sudah begini usianya, karena saya sudah rasakan, saya hari kedua tarawih tidak bisa berdiri. Kenapa? Kalau hari kedua tarawih sakit, kalau yang saya bukan yang lain sakit, betis yang sakit. Apa masalahnya sakit betis? Iya. Nah, tidak tahu saya. Akhirnya kira-kira apa ya? Saya ingat teman, dia bilang, coba kita pegang. Ternyata luar biasa. Begitu hari kedua saya tidak tahu, saya panggil besok kalangnya datang ke rumah ya. Jam 10 pagi, jam 10 pagi saya dia lihat jalan kentang, apa saya sakit, sakit kaki. Diterapi 9 titik di sini, dia kasih keluar darah, semua darah kita bakal keluar. Ternyata begitu selesai dia tes, coba jalan ibu, turun tangga. Ini obat ringan, turun, bisa. Ternyata itu akibat adanya darah hitam. Iya, di kaki banyak darah kotor. Dan itu hitam, kasih lihat ke dalam. Ini udah kasih sakit ke kita ini. Luar biasa. Ternyata memang sesuai dengan hadisnya Nabi bahwa kita memang dianjurkan untuk berberkah. Iya. Bahkan ternyata itu pengobatan Nabi. Bahkan ternyata memang menurut yang benar tadi, kita kalau sudah perempuan sudah menopause, sudah tidak haid lagi,
itu memang banyak darah kotor dan tidak keluar lagi. Kan kalau kita masih haid masih lancar keluar darah. Iya, maka sudah terjadi pergantian. Ketika kita sudah tidak haid lagi, itulah sehingga banyak yang tersumbat-sumbat karena maunya keluar kita tidak jadi keluar. Itulah ternyata Nabi mengajarkan kita berpegang. Alhamdulillah, hari kedua saya tidak tarawih karena tidak bisa berdiri sekarang. Kemarin saya sampai ke langkah keliling dan belakang. Sudah bisa berjalan, alhamdulillah. Ya. Itu karena kita ingin sekali mendirikan Syahrul Qiyam sebagai bulan Ramadan. Ya, salah satu upaya kita ya adalah untuk bisa mengefektifkan kita punya kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau bila bapak-bapak kerja ekstra, maka yang lebih ekstra menurut saya adalah ibu-ibu. Betul. Ya, diakui atau tidak diakui oleh bapak-bapak, saya kira pasti mereka semua mengakui kalau tidak ada ibu-ibu tidak makan punya orang. Iya. Saya kasih kita yang punya ibu, misalnya kalau kita ada anak, ada suami, tapi ada juga ibu di tempat lain, tidak satu rumah, kita jadi kepikiran siapa mikro yang bisa bantu. Nah, kita juga ada di pada posisi yang bertanggung jawab kepada suami dan anak. Luar biasa. Ya. Maka kita menjadi ibu-ibu dibutuhkan kekuatan ekstra. Ya, salah satu tadi kekuatan ekstranya adalah saya anjurkan ibu-ibu kalau misalnya sudah sakit-sakit di badan, jangan karena sakit-sakit badan itu membuat kita tidak bisa beraktivitas. Jangan karena sakit-sakit badan membuat kita jangan maka saya taruh deh karena tak bisa tak jalan. Jangan maka saya taruh deh capek sekali kalau sudah mau masak aku dong. Jangan taruh karena muka lagi sebentar makan sabun. Saya apalagi yang memasak itu yang kita bangun itu yang mengganggu. Nah, kuncinya berarti ibu harus sehat. Salah satu upaya yang harus sehat adalah minum vitamin. Minum dari vitamin ibu. Tidak ada tuh. Kita ini terlupakan. Kenapa? Kita ini ibu sibuk mengurus anak. Kita tidak kasih nutrisi untuk diri kita sendiri. Padahal kita yang menjadi apa ini? Tulang punggung di rumah. Kita harus sehat karena kalau kita sakit, siapa yang urus kita bukan? Ya, ya. Kalau kayak saya di rumah kemarin suami sakit, batuk. Orang tanya kak, kenapa aku tidak terima? Dan lihat kak sudah mau masak, baru tanya kenapa aku tidak terima? Kita dengar kedikit pakai pesakin kaki, baru tanya kenapa tidak kita? Artinya kita menjadi seorang perempuan sekalipun kita sakit tetap kerja. Kenapa? Karena tidak akan bisa di dapur kalau tidak ada ibu. Ibu ya, jadi tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan peran kita sebagai ibu rumah tangga, maka ibu-ibu harus sehat. Utamanya di bulan suci Ramadan, mari kita menggapai juga, kita berupaya juga menggapai berkahnya Ramadan dengan beribadah, ya, dan tidak meninggalkan peran kita sebagai ibu-ibu rumah tangga. Ya. Bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul doa, bulan untuk berdoa, bulan yang dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita berdoa dan yakin. Jangan kita berdoa dan tidak yakin. Apa maksud tidak yakin? Kan ada kadang-kadang kita berpikir, sudah membaca doa, lama aku kurasa ini baca doa meminta kepada Allah, tapi ternyata tidak dikasih rezeki yang bagus misalnya. Ya. Ibu, Allah menjamin, ud'uuni astajib lakum. Ada dalam Al-Quran. Ini saya buka tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba menanyakan tentang aku kata Allah, fa inni qarib, maka sampaikan kepada umatku bahwa aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengatakan, saya akan menjawab setiap doa yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh umatku. Iya.
Jadi jangan kita langsung berdoa Ibu. Sangat boleh jadi mungkin doa tidak diterima saat sekarang, tetapi mungkin akan dinikmati oleh anak cucu kita. Seperti hanya sekarang kalau kita menikmati hidup yang enak, menikmati hidup yang lapang, maka sangat boleh jadi itu adalah doa-doa dari orang tua kita dahulu. Tapi kita yang menikmati doanya. Iya. Iya. Ibu ya. Alhamdulillah di pengajian kita kali ini sangat banyak yang berderma, banyak kita di door prize, dan saya kira ini sebenarnya kalau di door prize namanya. Ini bagi-bagi 3 tanda tangan, 1 orang dapat berapa? Ya, alhamdulillah. Semoga menjadi berkah, ya berkah apa? Insya Allah rezekinya ibu-ibu yang bersedekah gula, tidak menjadi manis, semanis gula, ya hatinya menjadi manis, rezekinya menjadi manis, ya kita lakukan semua. Malungka. Malungka. Malungka macam ini. Ya. Apalagi Bu, bulan Ramadan. Ya. Jadi segala doa-doa yang kita panjatkan, jadi salahlah ungkapan yang mengatakan bahwa tidak usah lagi berdoa. Kenapa tidak usah lagi berdoa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Bagaimana menurut Ibu? Apakah kita tidak usah berdoa? Iya. Sudah selesai sholat, assalamualaikum, kita tidak usah berdoa karena doa Allah itu Maha mengetahui. Tanpa berdoa pun maka Allah pasti mengetahui apa yang kita butuhkan. Betul Ibu? Betul. Ya, betul itu bahwa Allah Maha mengetahui. Tetapi dalam riwayatnya dikatakan bahwa Allah sangat suka sekali mendengar rintihan umatnya. Ya, rintihan orang yang menangis karena terjepit, rintihan orang yang menangis karena memperoleh masalah dalam hati, rintihan karena ekonomi, maka Allah sangat suka kalau ada hambanya yang menangis merintih meminta. Maka dikatakan berdoalah. Ya. Di mana waktu-waktu berdoa? Sangat banyak waktu untuk berdoa, antara lain ketika antara azan dan qomat. Ketika salat sunat Ibu antara azan dengan qomat, maka jangan lupa di sela-selanya itu berdoa. Setelah salat sunat ini berdoa. Itu waktu istijabah itu, mustajab. Artinya sangat Allah kabulkan di situ apa bertingkah. Berdoa jangan sia-siakan waktu antara azan dan qomat, tidak digunakan untuk berdoa. Ya. Coba kita kadang-kadang melewati itu, melewati waktu-waktu yang sangat penting berdoa. Ya. Salah satu doa yang dianjurkan dibaca oleh Nabi itu adalah ketika sudah selesai sholat subuh antara azan dan qomat, ada doanya, ya Rabb Israil wa Israfil wa Mikail aizni minadil qabri wa minadil nas. Kita sering Allah baca doa. Ya. Apalagi waktu mustajab untuk berdoa, yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Oh, ada mau meninggal, mau disolati. Bapaknya sendiri kan? Kenapa enggak bilang-bilang, Pak? Karena Bu ya, saya kira dari pertemuan kita pada pagi hari ini kartu saluran masa kita sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sana. Itu mau kantong-kantong. Di belakang sana.
Ini ya, baju.